Jangan pernah punya keinginan untuk mengimplementasikan pola hidup orang lain untuk dirimu. Jadilah hidupmu berdasarkan polamu sendiri, bahwa ketika Anda meniru pola hidup orang lain akan melelahkan Anda sendiri. Untuk closing statement saya di halaman 9 ingin saya uraikan sedikit. Alinea kedua halaman 9. Terakhir, jangan pernah punya keinginan untuk mengimplementasikan pola hidup orang lain untuk dirimu. Jadilah hidupmu berdasarkan polamu sendiri. Melelahkan sekali ya meniru pola hidup orang lain. Dan ini terjadi di mana-mana. Tangganya beli Innova, kamunya beli tangganya beli kulkas apa? Toshiba. Istri kamunya minta Toshiba. Tangganya umroh, istri kamunya minta haji. Ini kata orang Jawa namanya mata indreng. Artinya apa yang dilihat selalu diinginkan. Niru gaya hidupnya orang. Ini gimana? Melelahkan. Kemampuan yang kau miliki tidak sama dengan kemauan orang yang kau tiru itu. Iya dong. Nah, ini juga bisa terjadi. Ada orang memutasikan dirinya, diangkat oleh Allah pada posisi tertentu, tapi dia memutasikan dirinya. Maka nasihat Ibnu Athaillah, janganlah engkau mutasikan dirimu kecuali seizin Allah. Ada seorang pengusaha sukses, ya, dia banyak menciptakan lapangan kerja, pegawainya banyak, uangnya miliaran. Dia bekerja dari mulai berangkat dari rumah jam 4 pagi, pulang jam 10 malam. Dia capek ya. Melihat seorang kiai di rumah saja kerjanya hanya gadag-gedeg, hilal. Duitnya banyak dan sangat dihormati. Ya, dicium tangannya bolak-balik. Dia mikir, enak juga ya. Akhirnya dia ingin menirukan pola hidup seorang waliullah tadi itu, pengen jadi wali kan gitu. Akhirnya usahanya ditinggalkan, dia pergi ke hutan, berzikiran siang malam, kepengen jadi wali. Akhirnya jadi wali dalban. Iya, bisnisnya bangkrut semuanya. Itu resikonya. Atau juga sama, sudah jadi kiai, sudah punya pesantren, tinggal duduk manis ngajari santri, rezeki dijamin oleh Allah, tidak bakal kurang makan. Iya. Datang setannya menggoda. Apa sih hebatnya orang tamak tuh? Kamu sehari-hari kepengen dikasih orang aja. Dipanggil ceramah mengharapkan salaman. Iya kan? Diundang orang mengharapkan salaman. Tomak kata setannya itu. Coba tunjukkan. Dia ada pantas-pantasnya lah. Jangan hanya mengharapkan pemberian orang. Tuh, tetanggamu kaya, dia bisnis, dia terhormat kok. Iya kan? Mobilnya banyak. Akhirnya dia melangkah, memutasikan dirinya sendiri, jadi pengusaha. Akhirnya usahanya ya bangkrut nggak jadi, pondoknya bubar. Jadi kamu punya potensi, punya energi, punya kemampuan, punya fasilitas yang istimewa untuk dirimu yang tidak dimiliki oleh orang
lain, sehingga pola hidup orang lain tidak mungkin bisa kau laksanakan untuk dirimu sendiri. Ini satu, udah jelas. Kemudian ada firman Tuhan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Kanjeng Nabi ada keteladanan yang baik untuk kamu semuanya. Berarti meniru pola hidupnya Kanjeng. Nah, apakah ini termasuk? Termasuk pola hidup seperti Kanjeng Nabi. Karena nabinya ceboknya pakai batu, dia ceboknya pakai batu. Dikasih tisu nggak mau, Nabi nggak pernah melakukannya. Apa itu? Nabi tidak pernah pakai tisu. Iyalah yang belum ada tisu. Ya, sikat gigi nggak ada pahalanya gigi mah. Pakai siwak, pakai jubah, pakai sorban, dan lain-lain sebagainya. Dengan gaya Nabi. Sendok buang minggir, pakai tangan, karena Nabi makannya pakai tangan. Terus dijilatin. Gayanya gitu semua. Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya akan mengatakan never mind. Tidak ada masalah. Kalau dasarnya dia cinta kepada Kanjeng Nabi. Itu urusan keagamaan yang diyakini seseorang. Ya, sekalipun kita mesti mempertanyakan, tapi itu hak dia. Dia ingin menerapkan pola hidup orang di abad ke-7. Sedangkan dia hidup di abad ke-1. Apakah itu bisa? Bisa. Dengan kesungguhannya kok. Sampai tidurnya saja, nggak pakai bantal. Pakai lengan tangan kanan, dia miring kanan. Karena Nabi tidurnya miring ke kanan. Kalau meludah ke kiri, nggak ada ke kanan tuh, terus ke kiri aja. Ya, terus mana? Semuanya ditiru. Suapannya kecil-kecil. Mamanya sampai lembut. Baru ditelan. Ya, terus sebelum kenyang dia sudah berhenti. Ya, sengaja beli korma dari Mekah supaya setiap hari ada korma dimakan. Enggak ada masalah, itu hak pribadi seseorang. Ya kan begitu. Jangan disalahkan. Itu masalah keagamaan. Gitu. Itu hubungannya dengan akhirat. Karena dia berharap sesuatu yang lebih hebat, bukan persoalan kebahagiaan di dunia, tapi kira-kira masuk ke surga. Itu tujuan dia. Itu hak seseorang untuk beragama, silakan saja. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita ingin menentukan sekarang, saya tinggal di negara A, tahun 2023, kita punya pola sendiri, efisiensi, skala prioritas dan sebagainya. Silakan, nggak ada masalah. Jangan dikatakan itu separatis, katakan itu apa? Pluralis, apa lagi? Sosialis. Iya, liberalis dan sebagainya. Itu, yang ada urusan itu hak seseorang kok. Jadi artinya, Anda kalau ada orang tidak beragama benci nggak? Ya, rada-rada begitu juga. Orang mengatakan saya tidak beragama, benci nggak? Kalau orang menyatakan agamanya beda dengan agamamu, benci nggak? Iya. Ini kan jadi persoalan. Itu ada sesuatu dalam diri Anda. Ketika ada orang berbeda dengan dirimu lalu kau salahkan, itu Anda bermasalah sesungguhnya. Iya. Jadi yang penting bagi saya, pola hidup seperti apapun bagi saya terserah Anda. Atau Anda yang menjalaninya, Anda yang mengalaminya, Anda yang menikmatinya, Anda yang menderitanya. Silakan pola hidup seperti apa. Barangkali pola hidupnya seperti Donald Trump, ya mangga silakan. Pola hidupnya kayak siapa lagi? Kanjeng Muhammad, seperti Abu Bakar. Mangga silakan pola hidup semacam itu. Tetapi bagi saya bahwa ketika Anda meniru pola hidup orang lain, akan melelahkan Anda sendiri. Cobalah, ini nasihat saja, tidak maksa enggak. Cobalah pola hidupmu untuk dirimu sendiri,
sesuai dengan kapasitas kamu, kedudukan kamu, fasilitas kamu, potensi kamu, energi kamu, ya kan begitu. Semuanya pasti akan sesuaikan. Jadi jalanilah hidup ini dengan nyaman, jangan memaksakan pola hidup orang lain. Terima kasih, gitu aja. Iya, luar biasa sekali. Keilmuan yang sudah disampaikan Buya Syakur pada kesempatan kajian malam hari ini sangat luar biasa buat kita semua. Dan poin yang pertama, jadilah diri sendiri. Kita akan bisa membangun kebahagiaan untuk diri kita. Kemudian poin yang kedua, potensi yang ada pada diri kita ini, mari kita gunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga juga akan berujung pada kebahagiaan kita.